sampai 30 menit berkeringat dingin, lalu suhu kembali ke normal. Keluhan nyeri kepala, nyeri otot, rasa lemas, nafsu makan berkurang dirasakan sama pasien. Tapi keluhan mual muntah, buang air besar, cair atau kesulitan buang air besar, tinja berwarna hitam, gusi berdarah, muncul ruam di kulit itu disangkal. Pasiennya ini punya riwayat bepergian ke daerah endemis malaria, Banten 2 minggu sebelum demamnya muncul. Pada pemeriksaan fisik, itu pasiennya tampak lemas, sakit sedang, kesadarannya somnolen, febris dengan temperatur 40 derajat Celcius, tekanan darahnya 100/50, dia takikardi 109 kali per menit, takipnu 24 kali per menit, saturasi oksigennya 98%. Pemeriksaan fisiknya, konjungtivanya anemis, hepatosplenomegali, asites, palor pada palmar. Laboratoriumnya ditemukan anemia normositik normokrom, Hb-nya 6, trombositopenia, leukopenia, retikulositosis, dan peningkatan enzim laktat dehidrogenase. USG-nya ditemukan hepatosplenomegali, asites minimal, efusi pleura minimal. Morfologi darahnya itu ada kesan anisopilositosis dengan parasit malaria plasmodium. Diagnosis badannya itu malaria, dengue, leptospirosis tifoid, diagnosisnya malaria, tata laksananya itu diberi transfusi PRC, cairan RA drip, antipiretik, sunat injeksi, ACT, yaitu DHP dan primaquine. Prognosisnya dubia adunam semua. Dari awal anamnesis, kenapa pasiennya, saya tanya ya, kenapa pasiennya bisa ngerasain dia menggigil, demam, dan berkeringat? Kenapa dia bisa menggigil, demam, dan berkeringat pada malaria? Jawab Kak, mungkin kalau hanya faktor-faktor yang bisa menyebabkan kenaikan pada hipotalamus itu Kak, untuk sehingga terjadi demam. Tapi kalau mengapa bisa terjadi menggigil tadi, karena ketika sudah masuk ke dalam sudah masuk ke eritrosit, untuk parasit-parasit tersebut sudah masuk dalam eritrosit, sehingga tidak terdeteksi lagi faktor-faktor tersebut, sehingga juga hipotalamus memerintahkan untuk segera menurunkan demam tersebut, sehingga respon yang diberikan oleh tubuh adalah untuk mohon maaf Pak, itu yang berkeringat, sehingga bisa terjadi berkeringat. Kalau untuk menggigil sendiri adalah respon tubuh untuk segera menaikkan suhu tubuh, karena perintah dari hipotalamus untuk terjadinya demam tersebut Kak. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke, bener sih. Jadi pertama kan menggigil itu karena ada fase di mana si merozoid itu di dalam pembuluh darah ya, bukan di dalam eritrosit, maksudnya di dalam pembuluh darah. Nah, ketika dia di dalam pembuluh darah, dia itu merangsang proses inflamasi. Gampang terdeteksi nih kalau ada plasmodium di pembuluh darah. Nah, respon inflamasi itu salah satunya adalah menaikkan ambang suhu. Ketika dia ambang suhunya sudah dinaikkan sama respon inflamasi, tubuh kita merespon untuk menghasilkan panas. Salah satu cara untuk menghasilkan panas adalah dengan proses menggigil, shivering. Nah, ketika sudah terjadi shivering dan nanti akhirnya dia sudah mencapai ambang suhu yang diinginkan untuk demam, dia akan terjadi demam. Nah, setelah dia demam, kan nanti ada fase di mana setelah dia ada di pembuluh darah, dia akan masuk ke eritrosit. Dia masuk ke eritrosit, setelah itu di dalam eritrosit, dia itu tidak terdeteksi sama sistem inflamasi. Akhirnya sistem inflamasinya mulai mereda, ambang suhunya mulai turun lagi. Tapi kan di sini kita tadi masih
menghasilkan panas kan dengan shivering dan demam itu masih tinggi nih, masih demam, masih dalam suhu yang tinggi tubuh kita. Nah, otomatis dengan ambangnya yang udah diturunkan, otomatis kita harus mencapai ambang yang udah di bawah suhu kita nih. Gimana caranya? Ya kita harus membuang panasnya. Salah satu cara tubuh kita untuk membuang panas adalah dengan berkeringat. Makanya dia bisa menggigil demam dan berkeringat. Terus ini keluhannya mual muntah, buang air besar, cair, kesulitan buang air besar, tinja berwarna hitam, gusi berdarah, muncul ruam. Itu apa fungsinya kita nanyain itu? Ada yang tahu nggak? Untuk mengeksklusi dari diagnosis lainnya, Kak. Ya, betul. Untuk mengeksklusi diagnosis bandingnya. Emang diagnosis bandingnya apa? Untuk mengeksklusi diagnosis banding yang mana? Mungkin seperti demam berdarah, Kak. Oke, demam berdarah. Gejala mana yang menunjukkan dia demam berdarah untuk mengeksklusi demam berdarah? Ini menjawab, Kak, yang gusi berdarah atau muncul ruam pada kulit. Ya, dari tinja berwarna hitam, gusi berdarah, muncul ruam berwarna kulit. Jadi kalau di dengue itu, dia nggak selalu gusi berdarah ya. Dia bisa gusi berdarah, bisa subconjunctival bleeding, dia bisa mimisan, dia bisa melena, terus dia kalau perempuan dia bisa menstruasinya bertambah banyak, itu bisa jadi semua perdarahan, jenis perdarahan spontan itu bisa terjadi. Kan kalau kita biasanya seringnya ditanyain, gusinya berdarah nggak, mimisan nggak cuma itu aja sih sebenarnya. Subconjunctival bleeding juga bisa jadi perdarahan spontan. Terus ada lagi nggak untuk nyingkirin diagnosis banding lainnya? Emang di sini cuma menyingkirkan DBD aja. Untuk menyingkirkan diagnosis banding apa lagi? Dengan gejala yang sebanyak itu, kita bisa menyingkirkan diagnosis banding apa? Izin mencoba menjawab, Kak. Boleh, boleh. Untuk menyingkirkan tifoid juga bisa, Kak, karena untuk gejala-gejala GI tract-nya tidak ada, Kak, seperti mual muntah, buang. Nah, tifoid juga bisa disingkirin karena tadi kalau diingat tifoid itu dia harus punya 3 trias kan. Gejala gastrointestinal, dia ada gangguan kesadaran sama dia ada demam yang intermiten. Sedangkan pada pasien ini gangguan gastrointestinalnya nggak ada. Jadi tifoid bisa disingkirkan gitu. Jadi sini dengan anamnesis saja kalian udah bisa nyingkirin tifoid sama demam dingin. Terus di sini, apa fungsinya kita nanyain dia habis pulang dari tempat endemis 2 minggu yang lalu? Fungsinya buat apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus tanya berapa lama sih di sana? Udah berapa lama dari sana? Izin menjawab, Kak. Hmm? Mungkin untuk mengetahui masa inkubasi dan memastikan itu adalah malaria, Kak. Nah, ini fungsinya kenapa 2 minggu sebelum demam muncul, itu kita buat tahu masa inkubasi dari malaria. Ya kalau misalnya dia bilang baru 1 hari, nggak bisa kita mikir dia malaria. Malaria tadi masa inkubasinya paling cepat aja 12 hari. Kalau dia baru 1 hari, kita nggak bisa mikir itu malaria, karena dia belum masuk masa inkubasinya. Tuh. Terus, nih di pemeriksaan fisik. Pasiennya tampak sakit sedang berat, kesadarannya somnolen, febris 40 derajat Celcius, tekanan darahnya 100/50, denyut nadinya 109 kali per menit, frekuensi nafasnya 24 kali per menit. Terus dia itu ada saturasinya masih bagus nih. Kira-kira pasien ini kenapa? Dengan saya bacain tanda vitalnya, pasiennya kenapa nih?
Ada yang tahu nggak pasiennya kenapa? Nah, itu apakah sudah memasuki kondisi malaria berat bukan ya? Iya, benar malaria berat, tapi pentingnya bukan di situ, bukan di malaria beratnya. Pasiennya udah ada tanda-tanda apa? Dengan dia hipotensi, takikardi, takipnu, Shock ya, Kak? ya pasiennya udah shock. Makanya dia masuk ke malaria berat. Tensinya aja udah 100/50. Nadinya 109 kali per menit, frekuensi nafasnya 24 kali per menit. Dia udah masuk tanda-tanda shock. Kenapa pada pasien malaria dia bisa shock? Terutama pada malaria berat. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa nih dia bisa shock di malaria berat? Tadi malaria berat itu ada berapa gangguan sih? Ada berapa gangguan? Ayo. Malaria berat. Ada yang tahu? Ada 3 gangguan tadi tuh. Gangguan apa, gangguan apa, gangguan apa. Ada yang inget nggak? Izin menjawab, Kak. Boleh? Untuk yang malaria berat tadi ada gangguan hemodinamik, gangguan imunologik, sama gangguan perfusi. Ya udah. Kenapa dia bisa gangguan hemodinamik pada malaria berat? Harus tahu dong kenapa dia bisa ada gangguan hemodinamik nih. Izin, Kak, karena tadi adanya eritrosit yang menggumpal sehingga hemodinamiknya tuh jadi jelek. Benar, karena eritrositnya menggumpal, obstruksi perlekatan eritrosit, jadinya ya hemodinamiknya jelek pada pasien dengan malaria berat. Terus akhirnya lama-lama dia perfusinya kurang, akhirnya dia bisa shock kan. Itu sama juga kayak di palmar pada palmar, itu sama efeknya, mekanismenya. Karena dia menggumpal, obstruksi, akhirnya perfusinya kurang, makanya palmarnya bisa dingin atau pucat. Terus kenapa dia bisa konjungtiva anemis pada pemeriksaan fisik? Izin menjawab, Kak, karena Boleh. tadi ada kayak pendarahan gitu ya, Kak. Jadi kemungkinan adanya anemia itu bikin adanya konjungtiva anemis ya, Kak. Betul, kalau ada perdarahan mungkin bisa, tapi pada pasiennya apakah ada perdarahan? Pada pasien ini kan tidak ada perdarahan, lalu kenapa dia bisa konjungtiva anemis? Salah satu, kalau pasiennya ada perdarahan, betul, konjungtiva anemis ataupun keadaan anemia bisa disebabkan karena perdarahan. Tapi kan di sini tidak ada perdarahan, pasiennya menyangkal ada perdarahan di dalam tubuhnya, perdarahan spontan yang kelihatan kan. Nah, berarti itu bukan alasan dia bisa anemia. Kira-kira kenapa nih? Karena HB-nya rendah ya, Kak, itu HB-nya 6. HB-nya rendah. Kenapa HB-nya bisa rendah?
karena eritrositnya dipecah ya, Kak? Iya, karena ada ruptur eritrosit. Kalau ruptur eritrosit, otomatis pecah kan, eritrositnya akan pecah terus. Nah, itu membuat dia anemia. Namanya anemia apa kalau eritrositnya pecah? Ada kan Anemia ada nih hemolitik ya anemia. kak. Ya, benar, ada anemia hemolitik. Makanya kenapa di sini laboratoriumnya itu ketemunya normositik normokrom karena terjadi proses hemolitik. Jadi hemolitik itu kan dia itu bisa karena anemia aplastik ataupun dia nggak kebentuk atau produksinya kurang. Yang kedua karena anemia hemolitik karena proses pemecahan atau lisis dari eritrosit. Yang ketiga karena proses perdarahan itu bisa normositik normokrom. Nah, ada yang tahu nggak dilihat dari mana sih normositik normokrom? Pemeriksaan lab yang mana nih? Kalau normositik normokrom. Nah, enggak, maksudnya kan normositik normokrom itu enggak selalu kita lakuin pemeriksaan hapusan darah kan dari ini dia bisa tahu normositik normokrom dari pemeriksaan laboratorium loh. Kira-kira komponen apa nih yang bisa dilihat normositik normokrom? Izin menjawab kak, SADT tipis ya kak. Betul, SADT kan itu kita ngelihat secara morfologi kan, itu pasti spesifik untuk tahu normositik ataupun normokrom. Tapi kalau misalnya dari pemeriksaan laboratorium nih, pemeriksaan darah, pemeriksaan lab doang nih, kita bisa tahu nggak sih normositik normokrom dari pemeriksaan lab? Nggak bisa ya kak, harus melakukan pemeriksaan pakai mikroskop lagi ya kak. Karena kalau dari lab itu nggak terlihat apakah dia normositik normokrom apa enggak. Hmm, jadi jawabannya kalau dari lab tuh bisa sebenarnya. Bisa nih, bisa kita tahu normositik normokrom. Dari komponen apa coba? MCV sama MCH. Normositik itu MCV, kalau normositiknya kurang dari normal itu berarti kalau MCV-nya kurang dari normal itu berarti mikrositik. Kalau MCV-nya normal itu berarti normositik. Kalau MCV-nya lebih itu berarti makrositik. Range-nya normal itu 80 sampai 100. Jadi kalau kurang dari 80 itu mikro, 80 100 normo, lebih dari 100 itu makro. Normokrom itu bisa dilihat dari MCH, komponen MCH. Jadi sama prinsipnya, kalau dia rendah berarti hipokrom, kalau normal normokrom, kalau lebih hiperkrom gitu. Terus kenapa pada pasien ini bisa ada hepatosplenomegali? Ada yang tahu kenapa dia bisa hepatosplenomegali? Bisa menjawab, Pak? Boleh. Karena dari kerjanya spleen itu sendiri adalah menghancurkan eritrosit yang terinfeksi atau eritrosit yang sudah tua. Di mana dari malaria ini mempunyai banyak eritrosit yang terinfeksi sehingga spleen itu akan bekerja lebih keras lagi. Dan juga dari hepat itu sendiri pun akan bekerja sinergis dengan spleen. Jadi jadilah hepatosplenomegaly. Oke, betul. Terus kenapa dia bisa asites ataupun terjadi efusi pleura minimal?
Izin menjawab juga Kak, karena Boleh. tadi dari malaria sendiri ada jadinya beberapa gangguan, dan di mana salah satunya itu adanya penurunan kadar natrium. Terjadilah hipoosmolaritas pada pembuluh darah, sehingga cairan dari plasma itu ditarik keluar. Terjadilah asistosis dan juga adanya sesak nafas, itu terjadi effusi pleura. Betul. Terus di sini kan kalau kalian lihat dia ada anemia kan, anemia, trombositopenia, leukopenia. Itu nama lainnya apa? Ada yang tahu nggak? Penurunan semua sel darah, kadar sel darahnya semua menurun. Ada yang tahu nggak nama lainnya apa? Ada yang pernah dengar nama lainnya pansitopenia? Itu nama lainnya dari semua kadar sel darah menurun. Jadi pada pasien ini tuh ada pansitopenia nih. Dari dia eritrositnya rendah, trombositnya juga rendah, leukositnya juga rendah. Kira-kira kenapa dia bisa terjadi pansitopenia? Ada yang tahu kenapa dia bisa terjadi pansitopenia? Atau penurunan semua kadar sel darah? Mungkin izin menjawab, Kak. Kalau Boleh. dari eritrosit dan trombosit, karena tadi malaria selain berada atau menginfeksi eritrosit, dia juga ada yang menginfeksi trombosit juga pada yang jenis falciparum. Jadi ketika kedua sel darah tersebut ruptur, otomatis kadarnya juga menurun. Tapi kalau yang untuk leukopenia saya kurang tahu, Kak. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Ada yang tahu alasannya kenapa? Mungkin karena pada Lian juga itu kehilangan fungsi normalnya, jadi semua jenis selnya dipecah ya Kak. Sehingga Kenapa semua mau? sel Coba ulangin. dari organ limfanya itu kan tadi dia menjadi kehilangan fungsi normal. Karena tadi dia juga bekerjanya terlalu keras gitu. Jadi otomatis semua jenis sel darahnya juga dipecah sama dia. Terus jadi turun Kak kadarnya. Betul. Benar, karena spleen-nya itu membesar ataupun splenomegali yang masif, dia itu akan menyebabkan spleen itu nggak bisa memfiltrasi nih, mana yang perlu saya hancurkan, mana yang nggak perlu. Karena dia nggak bisa kontrol untuk memfiltrasi sel darah mana yang perlu dihancurkan, akhirnya dia hancurkan semuanya sel darah. Makanya bisa pansitopenia. Itu kalau kalian mau cari lebih lanjut, itu efek dari hipersplenisme. Kalian nanti cari deh, hipersplenisme itu efeknya adalah pansitopenia. Terus di sini retikulositosis. Retikulositosis ya karena semua sel darahnya rendah, akhirnya dia retikulositnya meningkat untuk membentuk sel darah baru kan. Terus di sini kenapa dia ada peningkatan enzim laktat dehidrogenase? Dan tahu nggak kenapa dia bisa meningkat laktat dehidrogenase?
Yang tahu kenapa dia bisa peningkatan laktat dehidrogenase. Enzim laktat dehidrogenase ininya di mana sih? Di organ apa? Di organ apa ya? Di organ hepar ya, Kak? Organ hepar. Terus kenapa nih bisa dehidrogenasenya meningkat? Ya karena heparnya bekerja berlebihan, makanya enzim laktat dehidrogenasenya meningkat. Gitu. Terus ini diagnosis bandingnya udah tahu lah ya. Diagnosisnya harusnya dia malaria berat. Tata laksananya transfusi PRC. Kapan dia harus ditransfusi, kapan dia nggak perlu ditransfusi? Indikasi transfusi apa? Kalau HB-nya rendah ya Pak. kenapa? Rendahnya berapa? Karena AB-nya rendah, jadi Dikatakan rendah dan dibutuhkan transfusi ketika HB-nya berapa? Yang tahu kapan indikasi dilakukan transfusi PRC? Transfusi PRC dilakukan ketika HB-nya itu kurang dari 7. Itu harus dilakukan transfusi PRC. Terus cairan Ranger asetat, Ranger asering. Kenapa kita pakai Ranger asering? Kenapa kita nggak pakai Ranger laktat? Kenapa lebih milih Ranger asering? Kenapa saya lebih milih Ranger asering daripada Ranger laktat? kalau izin menjawab Kak, karena kalau yang untuk hati itu yang lebih direkomendasikan Ranger asering ya Kak, bukan Ranger laktat. Karena Ranger maaf Kak, cuma itu Kak. Oke. Jadi terima kasih jawabannya. Jadi kenapa dia pakai Ranger asering? Karena kan kalau Ranger laktat ada komponen laktat kan. Sedangkan di sini heparnya aja kerjanya udah luar biasa keras. Sampai-sampai laktat dehidrogenasenya aja meningkat. Kalau kalian tambah laktat lagi di cairan Ranger, dengan cairan Ranger laktat, apa nggak makin-makin kerja heparnya? Karena Ranger laktat ada komponen laktat. Gitu sih. Terus artesunat injeksi ya karena dia malaria berat, ACT, DHP primakuin. Prognosisnya dubia ad bonum, fungsionalnya dubia ad bonum, sanasionalnya juga dubia ad bonum. Vitamnya itu dubia ad bonum. Vitamnya kan dia bisa nyebabin kematian kan kalau misalnya penanganannya nggak cepat. Nah pada pasien ini kan penanganannya cepat kan, walaupun dia udah terjadi shock tapi penanganannya cepat dan responnya itu membaik. Fungsional otomatis nanti fungsi hepar sama spleennya akan kembali membaik kalau misalnya infeksinya sudah teratasi. Sanasionam itu dubia ad bonum. Karena bisa terulang lagi kalau misalnya pasiennya kayak bepergian nggak minum obat atau nggak ngelakuin pencegahan dengan profilaksis gitu. Itu sih. Sudah, ada yang mau ditanyain nggak?